Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hayakumullah, ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, senang sekali bisa bertemu dengan antum semua di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Dan bagaimana kabar antum? Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Tentu kita senang ketika kita bisa datang kembali dari sekian kegiatan kita di Raudhatun min Riyadhil Jannah biiznillah, dengan seizin Allah, di taman dari taman-taman surga. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza marartum raudhatun min riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian mampir di taman dari taman-taman surga, maka apa? Atau kalian melewati taman di taman surga, maka mampirlah. Dan taman surga itu adalah apa? Majlis ilmu. Maka alhamdulillah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dituliskan orang-orang yang disebutkan Rasulullah SAW tadi, dan disifati majelis kita sebagai majelis Raudhatun min Riyadhil Jannah, taman dari taman-taman surga. Lebih lagi, yang mana kita kumpulnya di rumah Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan ini nikmat dari sekian kegiatan yang Allah berikan kepada kita, itu salat 5 waktu, yang mana kita disibukkan juga dengan dunia kita. Allah berikan kesempatan kita menambah dengan bisa beriktikaf kurang lebih dari waktu maghrib sampai waktu isya, duduk di rumah Allah, tujuannya mempelajari apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita, sudah lama terhenti ya, karena memang saya safar waktu itu. Kita melanjutkan pembahasan kita tentang akidah. Dan kita telah mengatakan bahwasanya pembahasan yang baik adalah pembahasan yang dimulai dari apa? Dasar. Dan kita telah memaknai apa itu akidah, apa itu tauhid. Kemudian dimulai dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Syekh Shalih Fauzan yang kita bahas ini adalah Irsyad ila Sahih al-I'tiqad wa Raddu ala ahli syirki wal ilhad. Adalah kitab yang menjelaskan kepada kita keyakinan sesuai dengan urutan arkanul iman. Sesuai dengan urutan apa? Rukun iman. Yang dimulai dengan apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ketika kita membahasnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuman, iya saya bersaksi Allah yang ciptakan saya, selesai. Tidak. Ternyata penjelasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu lebih dari itu. Ada yang dituntut kepada kita, yang wajib kita yakini, yang wajib kita ucapkan, dan yang wajib menjadi amalan bagi kita. Yaitu meyakini, mentauhidkan Allah dari segala sisinya, dari segala hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah ditauhidkan, diesakan Allah Maha Tunggal
dalam masalah penciptaan, dan ini kita sudah bahas. Dan kita sebut dengan mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah Allah. Itu Allah yang menciptakan, manfaat dan mudarat datangnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mentauhidkan Allah, apakah cukup hanya mengesahkan Allah dengan mengatakan Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur? Ternyata tidak. Wajib juga kita, harus juga kita meyakini bahwasanya Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam masalah apa? Diibadahi. Gak boleh beribadah kepada selain Allah. Dan kita telah jelaskan ini adalah tauhid uluhiyah. Yang mana tauhid uluhiyah ini adalah mengesahkan Allah dalam masalah ibadah. Dan ibadah tersendiri kita telah jelaskan. Apa itu apa? Ibadah dalam pertemuan terakhir. Itulah pertemuan terakhir kita. Kita merinci ibadah itu bukan hanya yang difahami dalam rukun Islam. Bukan hanya syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Namun ibadah itu lebih luas daripada sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah itu banyak para ulama mendefinisikannya. Di antara definisi terbaik adalah ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah. Ibadah itu apa? Ada yang ingat? Ismun jami'. Apa ismun jami'? Ilmu tuh kalau nggak diingat-ingat, nggak dicatat, lupa nanti dia. Apa ibadah? Yang punya handphone, keluaran handphonenya boleh catat pakai handphone. Gak apa-apa. Ibadah itu apa? Apa itu ismun jami'? Ismun jami'nya diulang-ulang. Apa artinya? Kita butuh faham. Ismun jami' sebuah ungkapan, sebuah istilah yang mencakup, jami' mencakup. Lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Apa yang Allah sukai dan Allah ridhai. Semuanya. Kalau Allah katakan dalam Al-Quran Allah suka itu dan Allah ridho terhadap amalan itu. Kemudian Allah atur amalan tersebut, maka itu adalah ibadah. Jadi ibadah itu nggak bisa ngarang. Garis merahnya, ibadah itu luas. Tapi garis merahnya yang membatasinya adalah apa yang Allah sukai dan ridhoi. Tahu dari mana kita Allah suka dan ridho? Apa kita dapat wahyu? Enggak. Apa kita bisa bertemu dengan Allah, mi'raj, naik ke atas langit? Enggak. Apa ada malaikat turun kepada kita? Enggak. Maka tidak ada jalan kecuali melihat kepada sumbernya, yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang nantinya para ulama dari Al-Quran dan Sunnah ini memutuskan ijma' dan qiyas. Memutuskan ijma' dan qiyas. Ijma' itu apa yang para ulama sepakati. Kalau sudah ijma' tidak dianggap ada orang yang mengatakan menyelisihinya. Karena ijma' ahlu sunnah. Dan ijma' ini bukan sepakat sembarangan. Ijma' ini sumbernya dari Quran dan dari Sunnah. Karena terkadang ada beberapa hukum yang Allah suruh ahli ilmu, para ulama untuk berijtihad, mengambil pendapat di dalamnya. Di dasarnya kaidahnya ada dalam syariat. Contohnya orang yang dia melanggar ihram ketika dia haji atau umrah, dia membunuh atau dia berburu hewan buruan, maka hukumannya yahkumu bihadza wa adlim minkum baghyan balighal hadi. Seperti itu kurang lebih ayatnya. Kalau ada orang memburu, maka damnya, hukumannya dihukumi oleh dzawa adlim minkum, oleh orang yang adil di antara kalian. Siapa itu adil? Yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Kalau yang dia bunuh kelinci misalnya, maka apa nih damnya? Apa penggantinya kelinci? Apa gantinya dengan onta? Sebanding enggak kelinci dengan onta? Apa dengan sapi? Apa dengan kambing? Apa nih? Yang menghukumi siapa?
dzawa adlin. Juga terkadang termasuk ayat yang menjelaskan, terkadang para ulama atau Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang untuk berijtihad, qiyas namanya. Disuruh orang menentukan kiblat. Allah jadikan apa? Bintang itu sebagai apa? Arah, penunjuk arah. Maka dia ijtihad mana kiblatnya. Ijtihad itu hukumnya. Sehingga qiyas dan ijma' tidak akan keluar dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Jelas? Baik. Maka ibadah ini apa? Luas. Batasannya apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tahu dari mana? Tahunya dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada orang ngarang-ngarang mau ibadah, sholat maghribnya 20 rakaat, diterima? Enggak diterima. Padahal sholatnya bagus. Bagus ke sholat? Dia sholat 20 rakaat ikhlas buat Allah, nangis sampai basah tempat sujudnya. Tapi 20 rakaat diterima? Kan enggak dikurangi sama dia, ditambah. Bagus? Enggak. Karena Allah menyatakan sholat maghrib yang Allah sukai berapa rakaat? 3. Itulah ibadah. Ibadah itu bukan konsep kepala kita, bukan. Tapi ibadah itu yang Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kalian apa? Agama kalian. Maka pada hari ini insyaallah kita akan membahas masalah syirik. Karena dalam beribadah harus bertauhid, mengesahkan Allah. Maka kita akan membahas masalah syirik dalam masalah penyembahan. Kalau syirik dalam masalah penciptaan berarti dia katakan ada pencipta selain Allah. Atau dia meniadakan Allah. Ini masalah rububiyah. Tapi sedikit orang yang berbicara seperti ini dibandingkan orang yang syirik dalam masalah ibadah. Dan syubhatnya, penyelewengannya mudah dibantah kalau orang yang berbuat syirik dalam masalah penciptaan. Karena tidak mungkin tercipta sesuatu kecuali dengan izin Allah. Dan orang gila mana yang mengatakan dia yang menciptakan bumi dan langit? Gak ada. Semua orang tahu kalau dia gila. Gak mungkin dia mengatakan dia yang menciptakan bumi dan langit. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu isinya seringkali Allah menyebutkan Allah yang menciptakan bumi dan langit. Bumi dan langit. Karena tidak ada orang gila mana yang menciptakan bumi dan langit. Dia katakan saya ciptakan bumi dan langit. Penciptaan yang luas. Mustahil. Jadi kalau ada orang yang mengatakannya seperti Fir'aun, mudah dibantahnya. Orang ateis, mudah dibantahnya. Jangankan dunia, kalau kita bilang masjid ini jadi tiba-tiba gunung meledak jadi masjid ini, semua orang ketawa. Gila dia bilang. Gak mungkin, pasti ada yang bangun. Maka seperti itu juga apa dunia dan langit dan bumi ini. Maka yang kita akan bahas sekarang ini, hudutsus syirik fi tauhid uluhiyah, yaitu syirik dalam masalah apa? Ibadah. Dalam masalah ibadah, dia tahu Tuhannya Allah, tahu dia. Dia tahu ada Allah seperti orang Quraisy tahu. Dia bersumpah, bersumpahnya apa? Wallah dia katakan, demi Allah. Orang Quraisy bersumpah apa? Wallah dia berkatakan. Dia berdoa Allahumma dengan nama Allah, dia tahu. Dia tahu Allah itu ada. Tapi masalahnya bersamaan dengan dia tahu Allah itu ada, dia mengakui Allah adalah Tuhan, tapi dia berbuat syirik dalam masalah ibadah. Dia berbuat syirik dalam masalah apa? Ibadah. Matlub minal muslim ba'dama ya'rif al-haq aya'rifa ma yudaddahu minal batil. Kata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah, ia mengatakan merupakan perkara yang diharuskan atau diminta bagi seorang muslim dari syariat ini adalah dia mengetahui ba'da ma ya'riful haq, setelah dia mengetahui perkara yang hak, dia tahu tauhid itu apa? Ini tauhid.
maka dia harus mengetahui lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik. Apa urgensinya kok tahu syirik, Ustaz? Nah, itu pertanyaan di situ. Kita mulai dari pertanyaan itu. Kita mau belajar syirik, kita memulai dari pertanyaan itu. Kenapa kita harus belajar tentang syirik? Cukup belajar tauhid selesai. Kenapa belajar tentang apa? Syirik. Ada satu kitab Tauhid, isinya menjelaskan tentang tauhid, kemudian macam-macam penyelewengan tauhid syirik. Banyak babnya tentang syirik. Kenapa kok bahas syirik? Kita dengarkan. Alasannya adalah liyajtanibahu. Kita tahu agar kita apa? Tidak terjatuh ke dalamnya. Kama yuqal, seperti dikatakan dalam syair Abi Farras Al-Hamdani, dinukilkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, "Araftu syarra la li syarri walakinna li tawaqqih." Seorang syair mengatakan, aku mengetahui syar, keburukan, bukan untuk melakukan keburukan, bukan, tapi agar aku tidak terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Kita tahu di mana ada lubang, bukan buat terjeblos ke dalam lubang, bukan. Supaya kita terhindar jangan masuk ke dalam lubang tersebut. Wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa' fih. Dan barang siapa yang tidak tahu perkara yang jelek dari perkara yang baik, mungkin dia terjerumus ke dalam perkara jelek tersebut. Orang kalau mau tahu kanan, dia harus tahu apa? Kiri. Kalau dia tahu depan, harus tahu apa? Belakang, lawannya. Maka dia tahu yang mana yang depan, mana yang belakang. Wa kana Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul. Dan dahulu Hudzaifah ibn al-Yaman, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahibus sir, teman rahasianya Rasulullah SAW, yaqul, ia mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah atau kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Dahulu manusia di zaman Nabi sering bertanya atau datang kepada Nabi SAW tentang perkara-perkara baik, amalan-amalan baik, amalan-amalan salih. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ayyudrikani. Dan aku saat itu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu yang buruk, yang gak boleh dilakukan. Karena aku takut aku terjerumus dalam perbuatan tersebut. Sebutkan dalam Sahih Bukhari, jilid 4, halaman 178. Dan Sahih Muslim, nomor hadisnya 1847. Wa yaqulu amirul mu'minin. Dan berkata Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa disebut Amirul Mukminin? Dia khalifah kedua. Dan julukannya Umar bin Al-Khattab apa? Amirul Mukminin. Pemimpinnya para mukminin. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia satu hari pernah mengatakan sebuah perkataan yang sangat luar biasa, yang pantas ditulis dengan tinta emas. Kalau bisa ditulis dengan tinta emas, maka ditulis. Ia mengungkapkan sebuah perkataan yang betul-betul dia memahami apa yang tadi Hudzaifah ibn al-Yaman katakan. Dia mengungkapkan sebuah perkataan yang dia tahu kenapa Hudzaifah ibn al-Yaman bertanya kepada Rasulullah SAW tentang perbuatan yang buruk, supaya dia tahu. Apa kata Amirul Mukminin? Ia mengatakan, yushiku an tanquda 'ural Islam 'urwatan. Ditakutkan, hampir saja. Tanquda 'ural Islam, berguguran tali Islam atau pondasi Islam dari seseorang, berguguran satu demi satu berjatuhan pondasinya.
idza nasha'a fil Islam, apabila tumbuh di dalam Islam, di dalam tubuh Islam, tumbuh kaum muslimin, man la ya'riful jahiliyah, orang-orang yang tidak pernah tahu apa itu jahiliyah, apa itu masa jahiliyah. Kenapa? Karena mereka tidak pernah merasakan betapa buruknya jahiliyah itu. Gak tahu dia. Betapa rusaknya jahiliyah itu, dia gak tahu. Dia gak pernah tahu buruknya masa jahiliyah. Sehingga ketika dia mengatakan jahiliyah, biasa. Karena dia tidak mengalaminya. Orang yang tahu masa jahiliyah, dia akan tahu betapa buruk, bejatnya dan rusaknya jahiliyah itu, kebodohan itu. Seorang ayah membunuh anak perempuannya hidup-hidup karena dianggap aib punya anak perempuan. Kita tidak akan tahu betapa luar biasanya Islam, ajaran Islam, kalau kita tidak tahu bagaimana jeleknya kebodohan. Mereka hidup di tengah-tengah orang-orang jahiliyah saat itu. Mereka hidup di tengah-tengah pemikiran orang-orang jahiliyah, bodoh. Bukan bodoh terhadap perkara dunia, bukan. Saat itu orang-orang bangsa Romawi, Persia maju. Orang Arab bisa berdagang. Allah katakan li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-saif. Orang Arab dagangnya ke Syam dan ke Yaman. Punya jalur perdagangan, kaya orang Arab saat itu. Membangun hubungannya orang Mekah dia bangun dengan Raja Najasyi, dia bangun dengan Raja Persia, dia bangun dengan Raja Romawi. Dan orang-orang Persia saat itu bukan orang bodoh terhadap keduniaannya, bukan. Bahkan sebelum itu, di zaman Nabi Musa, Fir'aun bukan orang bodoh. Gak ada orang bodoh punya kekuasaan seperti Fir'aun. Gak ada. Bukan bodoh terhadap dunianya, tapi bodoh akan ahkam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia hidup di dunia apa? Sesat. Kehidupannya bukan kehidupan yang Allah ridhai. Bayangkan orang yang hidup di zaman itu seperti para sahabat. Mereka adalah sebagian orang-orang yang mengubur anaknya hidup-hidup. Dikatakan wa'dul banat, mengubur anak perempuan hidup-hidup saat itu, sebagian ulama menjelaskan dengan dua cara. Sebagian mengatakan apabila lahir seorang anak, ibu itu melahirkan, di bawahnya ditaruh lubang. Kalau anak itu perempuan langsung dimasukkan ke lubangnya, dikubur. Sebagian mengatakan wa'dul banat, ditunggu anak itu sampai anak itu mulai bisa diajak pergi oleh ayahnya. Sampai satu hari di umur sekian tahun, anak itu diperintahkan oleh ayahnya, dipakaikan baju yang terbaik yang keluarganya miliki, kemudian dibawa ke tempat yang jauh dan dikubur hidup-hidup oleh ayahnya. Subhanallah. Kenapa? Mereka katakan aib. Sebuah aib, sebuah celaan ketika punya anak perempuan. Subhanallah. Datang Islam dimuliakan perempuan. Bagaimana kalau perempuan itu seorang ibu? Bagaimana kalau perempuan itu seorang istri? Bagaimana kalau perempuan itu seorang anak perempuan? Bagaimana kalau perempuan itu adalah saudaranya kita, saudarinya kita? Bagaimana kalau bahkan perempuan itu hanya hubungan Islam dengan kita? Subhanallah. Makanya kata Umar bin Khattab, gak salah. Ini cuma salah satu contoh jahiliyah. Kata Umar bin Khattab, dikhawatirkan hampir saja jatuh nilai Islam satu demi satu, pondasinya, kekuatan, keyakinan bahwasanya Islam ini agama yang benar, kalau orang yang tumbuh tidak tahu bagaimana jeleknya jahiliyah. Dia gak tahu.
Maka para ulama membahas. Maka tidak akan tahu orang yang tidak tahu jeleknya perbuatan syirik, dia tidak akan tahu nilai bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara jeleknya? Saat itu manusia dikasta-kasta. Saat itu manusia apa? Jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kenal Allah. Mau bertaubat, tidak bisa bertaubat kepada Allah. Enggak tahu. Bertaubatnya kepada ahli kitabnya. Minta itu minta kepada ahli kitabnya. Dibatasi manusia, dibodohi dari meminta kepada Allah. Dihalangi, diberikan penghalang. Datang Islam, dihapus perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang Islam membenahi, dihapus seorang hamba dari menghambakan diri. Seorang budak, kita ini budak Allah, dari memperbudak diri kepada budak yang lain, kepada makhluk. Hanya menghambakan diri kepada siapa? Allah. Subhanallah. Bayangkan. Sebagian orang datang tuh sujud kepada rajanya. Sujud, nyembah rajanya. Jadi orang yang tidak tahu bahayanya syirik, hinanya syirik, dan rendahnya perbuatan syirik, dia tidak akan tahu nilai sebuah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi dari azab yang Allah berikan kepada kaum-kaum yang berbuat syirik. Belum lagi dari kebodohan secara akal, subhanallah. Ditutup, dipermainkan oleh syaitan. Disebutkan dalam riwayat, mereka dahulu orang-orang yang berbuat syirik ini, mereka buat sesembahannya dari apa? Dari makanannya, dari rotinya. Kalau mereka lapar, Tuhan yang mereka buat dari rotinya mereka makan. Kalau nggak punya makanan. Bodohnya subhanallah. Tidak tahu apa yang harus disembah. Jahil. Maka orang yang tidak tahu buruknya perbuatan syirik dan jauhnya dia dari rahmat Allah dan tidak tahu bahwasannya perbuatan syirik ini mengakibatkan azab, paling tidak saat ketika mereka meninggal dunia, kekal mereka di neraka, maka mereka tidak tahu makna dari tauhid. Makna dari apa? Tauhid. Dan ini disebutkan oleh Umar bin Khattab, teruskan apa? Oleh para ulama dinukilkan. Wa qabla dzalik, dan sebelum itu, qala al-Khalil alaihi salatu wassalam, sebelum umatnya Nabi ini telah jauh hari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang mana orang Yahudi, orang Nasrani, semua mengaku agamanya agama siapa? Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Ibrahim sendiri Allah jelaskan jauh-jauh hari sebelum ada Yahudi, sebelum ada Nasrani, sebelum yang lain-lainnya, Nabi Ibrahim mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surat Ibrahim, Allah katakan, Allah ceritakan tentang apa yang Nabi Ibrahim katakan. Ayat ke-35 ke-36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Subhanallah. Kata Nabi Ibrahim apa? Doa Nabi Ibrahim, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Serius Nabi Ibrahim minta. Rabbij'al hadzal balad amina. Ya Allah, jadikan negara ini, tempat ini, negeri ini, yaitu Makkah saat itu, yang didirikan Ka'bah, amina, aman. Minta Nabi Ibrahim. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah asnam berhala. Subhanallah. Bayangkan, Nabi Ibrahim sudah di atas hidayah dan tingkatannya sebagai Nabi itu Khalil. Yang paling tinggi, yang jadi Khalilullah dari manusia ini cuma dua. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Ketika sudah sampai tingkatan Al-Khalil, ternyata doanya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah apa? Asnam. Kenapa? Lanjutkan ayatnya. Allah katakan di ayat 36.
6, Allah katakan firman-Nya menceritakan Nabi Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya menyembah berhala ini menyesatkan banyak dari manusia. Subhanallah. Ditipu oleh syaitan, dipermainkan, nyembah berhala. Dukun-dukunnya datang, kalimat-kalimat dukunnya dipercaya, dukunnya percaya terhadap tipuan syaitan. Diputar balik agamanya, diharamkan yang halal, dihalalkan yang haram. Semuanya isinya madarat. Keburukan bagi manusia. Sehingga kacau kehidupan dunianya dan akhiratnya. Subhanallah. Fahadha mimma yujibu shiddatal khawf minasyirki wa ma'rifatahu. Dan ini, hal-hal ini yang mewajibkan seorang takut terhadap apa? Terjatuh dalam perbuatan syirik dan wajib untuk tahu apa itu syirik, jangan sampai jatuh. Sebagian orang, kalau kita katakan ada seorang memperkosa saudaranya, oh kaget. Tapi kita katakan orang ini berbuat syirik, gak kaget. Padahal syirik ini termasuk dosa paling besar. Allah katakan cukuplah dalam satu ayat yang menjelaskan buruknya syirik. Kalau enggak ada ayat lain kecuali ayat ini cukup. Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Subhanallah. Innallaha la yaghfiru. Allah katakan, innallaha la yaghfiru. Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Kata para ulama, kalau dia belum taubat sebelum meninggal. Kalau dia taubat, Allah ampuni. La yaghfiru. Padahal Allah buka kalimat Al-Quran ini ketika sudah jadi lengkap Al-Quran dengan namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi begitu meninggal berbuat syirik, innallaha la yaghfiru. Tidak akan ampuni. Artinya kekal di neraka. Kekal, khalid. Sampai kapan gak tahu. Ini luar biasa, orang susah di dunia 60 tahun, 70 tahun. Itu pun gak mungkin 60-70 tahun susah terus. Setiap detiknya susah tidak mungkin. Gak pernah kita lihat ada orang tiap detiknya 60 tahun susah. Walaupun dia susah ada kesenangan, ada rahat, ada tidur, ada dan lain sebagainya. Ini khalid mukhallad finnar. Diazab. Kenapa? Karena dia berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah ampuni dosa selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Bayangkan, ini faidah tauhid yang paling besar. Kata para ulama, tauhid, orang yang bertauhid memungkinkan diampuni dosanya walau sebuih lautan. Kalau dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Tentu dengan kehendak siapa? Allah. Kalau Allah enggak kehendaki, Allah azab dulu. Tapi orang yang tidak berbuat syirik tidak akan kekal di neraka. Tidak akan kekal di neraka. Subhanallah. Maka ini salah satu manfaat kita tahu apa? Syirik. Maka apa itu syirik? Kata Syekh Shalih Fauzan, wa syirik huwa sarfu syai' min anwa'il ibadah li ghairillah. Syirik itu adalah memalingkan salah satu dari jenis ibadah untuk selain Allah. Apa saja pokoknya. Dia sholat untuk Allah, syahadat untuk Allah. Begitu nyembelih kepada selain Allah, maka dia syirik gak? Syirik. Walaupun dia sholat, yang lainnya untuk Allah. Maka syirik ini menyelewengkan, memberikan, mempersembahkan sebuah peribadatan tujuannya untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kaddoa, seperti doa. Gak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nadhr wal dhabh, menyembelih. Wan nadhr, nazar. Wal istighatsah, meminta diangkat kesusahannya. Wal isti'anah, meminta tolong bighairillah, kepada selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah, dalam perkara-perkara yang tidak mungkin ada yang bisa menolong kecuali apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Minta ditambah rezekinya, minta dientengkan jodohnya, minta diberkahi hartanya, keluarganya dijaga. Ini tidak mungkin ada yang memberikan kecuali siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhid. Adapun tauhid sebaliknya, ifradullah taala bil ibadah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Ini tauhid. Tauhid dalam ibadah. Wa huwa asilu fi bani Adam. Dan ini memang yang fitrahnya dalam bani Adam, anak manusia. Wa syirku tari. Perbuatan syirik ini perbuatan yang datang nanti setelahnya. Tidak ada orang berbuat syirik sejak bayi, enggak ada. Waktu bayi dia lahir ke dunia ini fitrahnya dia tahu Tuhannya siapa? Allah. Tapi dibentuk oleh lingkungannya, dibentuk oleh kedua orang tuanya, dibentuk oleh pendidikannya, dibentuk oleh hawa nafsunya, sehingga dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah waktu azan? Hah? Belum ya, masih ada. Kalau waktu azan dikasih tahu. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 213, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin, wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi." Aslinya manusia ketika Allah ciptakan Nabi Adam dan keturunannya bertauhid kepada Allah. Kata Allah, "Kana an-nas", dahulu manusia ini ummatan wahidah, satu umat yang satu. Fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Kemudian Allah utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi, dan Allah turunkan bersama mereka Alkitab yang hak, liyahkuma bainan nas, agar menghukumi di antara manusia fi makhtalafu fi, apa yang mereka berselisih di dalamnya. Qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala al-Islam. Dahulu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 abad. Qurun itu sebagian ulama mengatakan paling sedikitnya 1 qurun 1 abad, 100 tahun. Itu paling sedikit. Di antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh ada 10 abad. Semuanya manusia dalam keadaan Islam. Ada yang berbuat dosa, ada. Ada yang membuat pelanggaran, ada. Tapi tidak berbuat syirik. InsyaAllah setelah adzan, sholat dulu ya biasanya. Sholat dulu, habis sholat kita teruskan sedikit. Kita ingin ringkas sedikit. Kapan persisnya terjadi perbuatan syirik. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para ikhwan dan akhwat rahimani rahimakumullah, kita teruskan sedikit lagi. Tadi kita telah menjelaskan pentingnya mengenai pengetahuan mengenai syirik. Dan apa itu syirik? Itu syirik menyelewengkan segala macam yang dikatakan ibadah. Kalau dikatakan itu ibadah, maka kalau diniatkan kepada selain Allah menjadi syirik. Dan kita katakan pada asalnya umat ini mereka tidak berbuat syirik. Dan syirik itu sesuatu yang datang setelah Allah menciptakan manusia. Gangguan dari siapa? Syaitan. Tari, sesuatu yang datang setelahnya. Kenapa? Karena syaitan dia bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak ridha kalau dari Adam dari anak Adam ia selamat. Karena dia yahqid, dia iri, dan dia dengki kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan kana baina Adam wa Nuh 10 qurun. Di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu ada 10 abad dahulu, semuanya dalam keadaan muslimin. Ada yang berlaku dosa, ada perbuatan maksiat, ada melanggar perintah Allah, ada, namun tidak sampai menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan dalam Jami' al-Bayan an Ta'wili Ayatil Quran li Imam Ibn Hajar At-Tabari atau Ibn Jarir At-Tabari, Ibn Jarir
At-Tabari. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah tentang perkara ini, hadzal qaul huwa sahih fil ayah. Dan ini yang betul di dalam ayat. Bahwasanya dahulu antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, manusia tidak berbuat syirik sampai sebelum zamannya Nabi Nuh. Wa sahhaha hadzal qaul aidan Ibnu Katsir rahimahullah. Dan ini yang juga yang pendapat yang diambil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Qur'anil Azim punya Imam Ibn Katsir. Wa awwalu ma hadatsa syirk fil ardi fi qaumi Nuh alaihi salam hina ghalau fis salihin. Awal kali terjadinya syirik itu di zamannya Nabi Nuh. Dan dimulai bisa syaitan nemu celah. Bayangkan dari zaman Adam, syaitan sumpah mau diganggu. Supaya mereka berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Adam mencari celah, dan celah pertama yang mereka dapatkan untuk menggiring orang berbuat syirik ternyata adalah ghuluw fis salihin. Berbuat ghuluw itu berlebihan, melewati batas yang benar, yang wajar dalam memuja orang-orang saleh. Kenapa? Karena dari zaman Adam sampai Nabi Nuh mereka menghormati orang-orang saleh. Terjadi perbuatan syirik tidak. Mereka mengakui menghormati ada orang-orang saleh, maka orang yang saleh di antara mereka dihormati, dikenang, disayang, dikagumi. Disinilah syaitan masuk. Pertama kali mereka membuat manusia berlebihan dalam memuja orang-orang saleh. Padahal memuja orang saleh boleh. Siapa yang tidak senang melihat perbuatan orang saleh? Bani Israel, kenapa mereka orang-orang Nasrani, kenapa mereka menyembah Nabi Isa? Apa karena mereka benci terhadap Nabi Isa? Ghalau fi Isa. Mereka apa? Ghulu dalam Nabi Isa sehingga mereka apa? Sembah. Dari sini syaitan masuk babnya. Dan pertama kali terjadi ini zaman Nabi Nuh. Wa awwalu ma hadatsa syirik fil ardi fi qaumi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang pertama kali terjadi syirik di kaumnya Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Nuh ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddaw wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka mengatakan kaumnya Nabi Nuh ketika Nabi Nuh mengatakan agar mereka bertauhid, hanya menyembah Allah, hanya minta pada Allah, tidak meminta kepada selain Allah, tidak beriktikaf kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka kaumnya mengatakan waqalu la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan kepada kaumnya Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan kalian. Ilah itu artinya apa? La ilaha, apa ilah artinya? Sesembahan. Wala tadharunna, jangan kalian tinggalkan wadda. Wadda itu salah satu nama. Wala suwa'a, suwa' itu nama orang salehnya juga. Wala yaghuth, yaghuth itu nama orang saleh. Wa ya'uqa wa nasra, lima-limanya ini adalah orang apa? Saleh. Allah katakan, Rasulullah jelaskan, sahabat jelaskan, ini orang-orang saleh. Apa mereka bersalah? Tidak. Seperti Nabi Isa, Nabiullah. Apa Nabi Isa salah disembah? Tidak. Siapa yang salah? Yang datang setelah mereka yang menyembah para orang-orang saleh ini. Akhraj al-Bukhari rahimahullahu taala fi sahihihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Bukhari mengeluarkan dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala fi asli hadhihi al-awthan, bahwasannya ia mengatakan dalam
asalnya al-authan, patung-patung ini atau sembahan-sembahan ini, asma'u rijali salihin. Lihatin. Ini adalah nama-nama orang-orang salih. Min qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, maka syaitan memberikan waswasnya, wahyunya kepada kaumnya Nabi Nuh, aninsabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha, agar mereka apa? Berkumpul, agar mereka menjadikan gambar-gambar mereka, patung-patung dari orang-orang saleh ini di tempat-tempat perkumpulannya mereka. Wasammuha bi asma'ihim, dan menamainya dengan nama-nama mereka. Patung-patung tadi dinamai dengan nama-nama orang soleh ini. Fafa'alu. Untuk apa tujuannya? Mengenang tadinya. Akhirnya mereka lakukan. Falam tu'bad. Belum disembah. Hatta idha halaka ulaika wa tanassakhal ilma ubidat. Bayangkan pinternya syaitan. Sabarnya syaitan. Pertama mereka suruh apa? Mengenang orang-orang soleh ini. Begitu meninggal, syaitan bisikkan untuk dibuat patung-patung yang dinamai nama-nama orang soleh. Ditaruh di mana? Ditaruh tempat-tempat yang ramai, yang berkerumun. Yang orang di situ punya aktivitas ramai. Ditaruh sebuah kenangan. Siapa ini? Namanya Wadda, Suwa, Yaghuth, wa Ya'uq, wa Nasra. Taruh. Diibadahi langsung tidak. Karena di generasi pertama kali ketika syaitan ganggu mereka, mereka tahu orang soleh ini tidak disembah. Sampai turun-menurun kenangan mengenai orang saleh ini, dan halaku, meninggal dunia ayah-ayah mereka, datang anak keturunan mereka. Disinilah dimulai digiring oleh syaitan, anak keturunan mereka mulai mengagungkan berlebihan, sehingga apa? Ubidat, disembah. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, qala ghairu wahid minas salaf, berkata lebih dari satu, ghairu wahid, bukan cuma satu di salaf, banyak dari salaf, kana haula'i qauman salihin, padahal mereka dulu generasi ayahnya itu orang-orang saleh. Dipancing oleh syaitan, mereka itu ayah-ayahnya apa? Orang-orang saleh. Berbuat syirik? Tidak. Qauman salihin. Fi qaumi Nuh, dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma matu, ketika meninggal dunia orang-orang saleh ini, Wadda, khususnya 5 orang ini, akafu ala kuburihim, mereka berkerumun di kuburannya mereka, kuburan orang-orang saleh. Akafu i'tikaf. Apa i'tikaf? Berdiam diri untuk waktu tertentu yang mereka anggap berdiam dirinya ini ibadah di kuburan-kuburan mereka. Thumma sawwaru tamathilahum. Kemudian mereka gambarkan patung-patung, dipahat patung-patung mereka, orang-orang saleh ini. Thumma tala alaihimul amad fa'abaduhum. Kemudian berjalan waktu yang begitu panjang, bertahun-tahun setelahnya, sehingga manusia menyembah orang-orang saleh ini. Para ikhwan rahimani rahimakumullah, maka itulah yang kita bisa bahas di pertemuan kali ini mengenai apa? Syirik. Dan darurat urgensinya kita faham perbuatan syirik. Dan bagaimana awal terjadi perbuatan syirik. Ternyata jadi perbuatan syirik itu karena niat baik. Dipancing oleh syaitan. Menganggap ini sebuah ritual yang baik. Maka mengadakan sebuah ritual baik, apalagi itu berkaitan dengan ibadah. Kalau sudah berkaitan dengan ibadah, maka harus sesuai dengan tuntunan apa? Allah dan Rasulnya.
Wallahu taala a'lam. Silahkan kalau ada yang bertanya. Ada yang bertanya? Kalau nggak tanya ditanya. Ada yang bertanya? Jazakallah khair. Panjang Masya Allah. Bismillah, Assalamualaikum. Ustadz Afwan mau tanya apakah ini termasuk syirik? Jika ada seseorang biasanya dia panggil Pak Haji atau orang pintar yang suka didatangi orang yang meminta kemudahan dalam segala urusan misalnya bisnis, jodoh, atau pekerjaan. Kemudian si Pak Haji itu memberikan amalan atau bacaan dari ayat Quran, lalu batasannya apa jika tidak termasuk kesyirikan? Batasannya pertama, kalau itu amalan yang memang disyariatkan dalam Islam boleh. Datang seorang kepada orang alim, karena orang alim ini tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlu dzikir kalau kalian enggak tahu. Datang, ada orang datang, rezekinya sempit, susah, dia datang ke orang alim. Seorang yang berilmu tahu kitabullah. Dia tanya, dia konsultasikan, kalau saya rezeki saya sempit. Kemudian diarahkan sesuai apa yang Allah dan Rasulnya arahkan. Sudah banyak istighfar, sudah perbaiki sholatnya. Ini amalan, boleh? Boleh. Tapi datang minta sama orang alim ini supaya rezekinya lancar, boleh? Nggak boleh. Lihat, beda minta sama orang alim ini, sama beda minta solusi kepada orang alim atas ilmu yang Allah fahamkan kepada dia dari Al-Quran dan Sunnah. Konsultasi boleh. Atau yang ketiga, dia datang minta doakan. Boleh minta doakan? Boleh. Semasih hidup minta doa orang salihin boleh. Dan di antara doa yang kita minta semasih mereka hidup adalah orang tua. Orang tua kita. Punya kesulitan di masalah dunianya, masalah apapun. Datang ke ibunya, datang kepada bapaknya, minta doakan. Bukan minta pada bapaknya, enggak. Bapaknya gak bisa kasih rezeki, gak bisa. Luaskan rezeki gak bisa, kasih keturunan gak bisa. Tapi minta bapaknya doakan kepada siapa? Allah. Ketika mereka sudah meninggal boleh? Nggak boleh. Tapi kan orang soleh Ustadz. Kalau boleh minta ke kuburan orang soleh, maka lebih utama minta ke kuburan ibu kita. Karena doa ibu kita apa? Mustajab. Tapi nggak boleh. Jelas ya? Ketika mereka sudah meninggal, maka nggak boleh. Mintanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka nggak bisa mendoakan. In qata'a amal ibnu Adam illa min ihda thalath. Terputus amalan anak Adam ketika meninggal dunia kecuali dari 3 perkara. Mereka saja butuh amalan, boro-boro mau apa? Mendoakan orang lain. Mereka itu butuh didoakan. Makanya adab ziarah kubur itu mendoakan mayit apa minta doa kepada mayit? Mendoakan mayit. Jelas ya? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Itu yang bisa saya jelaskan. Mungkin ada satu pertanyaan lagi terakhir. Ada 1-2 pertanyaan lagi? Tidak ada ya, karena memang cerita sekarang ini. Pembahasannya apa? Mengenai apa? Kisah, kapan terjadi perbuatan apa? Syirik. Dan apa itu syirik? Alhamdulillah secara umum kita tahu. Dan cerita atau pemahaman apa urgensinya kita tahu perbuatan apa? Syirik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk saya dan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.